Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yuniarti dengan NIM 1961113, asal kelas KP3 MSDMC. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai technical and technology aspek pada coffee shop dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nama kelompok, yang pertama ada Muhammad Iqbal Zakaria, kedua ada Naufal Hanif, selanjutnya ada Nur Yulia Pratiwi, lalu ada Rihlatul Ilmiah, dan ada saya sendiri Reza Yuniarti, serta Titik Khumairoh. Pertama, saya akan membahas mengenai location. Di sini location terbagi menjadi dua, ada lokasi fisik dan lokasi non-fisik. Pertama, lokasi fisik. Pemilihan lokasi coffee shop yang tepat adalah di area yang banyak dilalui orang dan mudah terlihat. Menurut Destiana, tahun 2020, contohnya di area perkantoran atau di area kampus. Selanjutnya, bukan hanya itu, pemilihan lokasi yang tepat juga akan memudahkan dalam mencari ketersediaan bahan, memenuhi target pasar, ketersediaan sumber energi, air, dan alat komunikasi, serta ketersediaan pekerja dan transportasi. Yang kedua ada lokasi non-fisik atau online. Kami akan menggunakan media sosial seperti Instagram untuk mempromosikan kafe kita dengan cara mencantumkan alamat coffee shop dan memposting minuman atau makanan serta keindahan tempat untuk menarik calon pelanggan. Lalu setelah mendapat banyak follower dari Instagram, kami juga akan menggunakan aplikasi delivery order seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain untuk memperluas jangkauan pasar kami. Selanjutnya, production atau produksi. Pertama ada the basic materials used, yaitu dimulai dari proses pemilihan biji kopi yang baik. Biji kopi di sini yang dimaksud adalah biji kopi yang masih mentah. Lalu biji kopi dipanggang atau di roasting. Kemudian penggilingan dan penyeduhan dilakukan saat ada pesanan dari pelanggan. Hal ini dilakukan agar menghasilkan aroma dan rasa yang lebih nikmat. Kedua ada the goods produced. Pada coffee shop, barang yang diproduksi berupa aneka minuman kopi, contohnya americano, cappuccino, mochaccino, dan lain-lain. Juga ada non-kopi seperti aneka susu, soda, atau teh, dan juga aneka makanan ringan. Yang ketiga ada mesin tools used. Mesin yang digunakan meliputi mesin espresso, coffee grinder atau penggiling kopi, juga dilengkapi peralatan elektronik seperti mesin kasir, kulkas, kompor, dan freezer. Yang keempat, the number of employees used. Pada coffee shop biasanya membutuhkan pegawai atau karyawan yang terdiri atas 1 orang kasir, 2 orang pelanggan atau pelayan atau waiters, dan 2-3 orang barista. Tools and technology. Pertama ada the ability of the workforce to use technology atau kemampuan para pekerja menggunakan teknologi. Dengan cara melakukan training terhadap pegawai mengenai penggunaan teknologi diantaranya mesin kasir, mesin kopi, serta penggunaan gadget untuk mengakses aplikasi seperti Instagram, GrabFood atau GoFood, dan lain-lain. Kedua ada the suitable of the technology and raw material used, yaitu kecocokan teknologi dengan bahan yang digunakan. Juga penggunaan mesin kopi sangat sesuai dan dibutuhkan dalam proses pembuatan minuman kopi pada bisnis coffee shop ini. Selanjutnya, yang ketiga ada the possibility of developing technology in the future, yaitu upgrade mesin seperti mesin roasting yang dapat menghasilkan roasted bean dengan kematangan yang rata. Juga pengembangan aplikasi seperti menambahkan fitur manajemen pemesanan produk pada aplikasi delivery order. Dan yang terakhir, the successful use of technology elsewhere, yaitu dengan adanya aplikasi delivery order memudahkan kita memesan makanan dan minuman di mana saja. Ini adalah contoh denah dari coffee shop. Dapat dilihat dari gambar, terdapat nomor 1 dengan keterangan order. Adalah tempat di mana pelanggan melakukan pemesanan dan juga pembayaran. Jadi
Di area ini terdapat mesin kasir. Selanjutnya pada nomor 2 terdapat kafe, tempat di mana pengunjung dapat menunggu dan juga menikmati pesanannya. Yang nomor 3 terdapat coffee bar, yaitu di mana tempat barista menyiapkan kopi. Juga pelanggan dapat menikmati kopi di sini. Jadi di sini terdapat alat seperti mesin espresso, coffee grinder, dan lain-lain. Nomor 4 terdapat roastery lab, adalah tempat pemanggangan biji kopi. Nomor 5 terrace garden. Di sini bagi pelanggan yang ingin menikmati kopi di luar ruangan bisa memilih area ini. Selanjutnya nomor 6 inner kitchen. Di area ini bisa disebut sebagai dapur kotor dan juga tempat penyimpanan. Jadi terdapat alat elektronik seperti freezer, kulkas, kompor, dan lain-lain. Yang nomor 7 adalah oasis, yaitu seperti taman kecil buatan dalam ruangan yang dapat memberi kesan ketenangan. Nomor 8 ada mini garden, dan nomor 9 ada toilet. Berikut ini layout coffee shop yang sudah di finishing, jadi kita dapat melihat detail dari coffee shop. Selanjutnya, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.